Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas selama sepekan yang menyelimuti diri kita sebagai pedagangkah, sebagai pekerjakah, maupun sebagai para pengusahakah, maka aktivitas selama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup ini selalu menyelimuti bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang tidak beriman juga. Karena dalam aktivitas itu kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jadinya hadirin? Dalam aktivitas itu Allah di banyak ayatnya menyebutkan para manusia itu, faqalilan ma tadhakkarun. Maka sangat sedikit sekali kata Allah manusia-manusia yang masih hidup itu diberikan aktivitas dalam kesehariannya 24 jam, dalam sepekan lamanya mereka sedikit sekali mengingatku. Maka kesempatan yang berbahagia ini hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah mengingatkan kita semua, yaitu tentang zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, aktivitas kita maupun profesi kita yang kadang-kadang sibuk sangat tidak menentu itu membuat kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana hadits sampaikan di ayat yang dibuka tadi di Quran surah Al-Munafiqun di ayat 9-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalakum wala auladukum. Janganlah hanya karena harta bendamu dan anak-anakmu itu memalingkan dirimu an dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hal demikian jika itu terjadi pada diri manusia yang karena aktivitasnya membuat dia lupa dengan Allah, yang karena ada anak-anaknya ataupun perniagaan yang dia kuasai yaitu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setinggi apapun pangkat kita, sebagus apapun gelar kita yang disematkan di belakang nama kita, sebagus apapun wujud kita ini, namun jika diri kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah ruginya kita, termasuk orang-orang yang merugi di dunia sampai di akhirat. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada tingkatan zikir yang diadopsi oleh para ulama, mengambil dari tafsir Al-Quran surah Ali Imran di ayat 191-nya itu, bahwa ada orang-orang yang berzikir, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, berdiri dia, wa qu'udan, ada orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ada orang-orang yang berzikir dalam peristirahatannya sambil baring-baringnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan langit dan bumi. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dirinya adalah seorang yang miskin barangkali, walaupun dirinya tidak pernah naik di atas mimbar seperti yang saya lakukan ini, tetapi dalam aktivitasnya hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatan zikir yang paling mulia, hatinya mengingat Allah, ucapannya melihat Allah, dan dalam perasaannya itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang sangat dianjurkan oleh para ulama yang membuat dirinya dekat dengan Allah. Adapun kalau tidak bisa demikian, minimal tingkatan zikir yang kedua yang membuat kita mulia di hadapan Allah, yaitu hati kita berzikir. Aktivitas kita, walaupun dengan sesibuk apapun, dengan pekerjaankah, dengan menuliskah, dengan sambil aktivitas yang lain, hati dan bibirnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut Allah menafsirkan ada orang yang berdiri, ada orang yang duduk, dan ada aktivitas yang berbaring. Itu menunjukkan aktivitas manusia, tidak menuju orang-orang yang suka berdiri, dan juga tidak menuju orang-orang yang pekerjaannya duduk. Semua aktivitas kalau bisa 24 jam kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang berzikir dalam aktivitasnya sambil bekerja, dia sebagai pekerja. Ada orang yang berzikir dalam aktivitasnya di berjualan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini cara pandang hidupnya, maka seorang pedagang tidak akan pernah mengurangi timbangan, karena dalam perdagangannya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini cara pandangnya seorang pegawai, 8 sampai 9 jam dia bekerja, maka dalam aktivitasnya itu dia tidak akan mangkir dalam pekerjaannya, menunda-nunda pekerjaannya, karena dalam pekerjaannya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru sekalipun, seorang murid sekalipun, kalau dalam aktivitasnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang guru tidak akan pernah ceroboh dengan pelajarannya. Seorang siswa tidak akan pernah mencontek dalam pembelajarannya itu. Maka mari kita muliakan diri kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun pesan para ulama, jangan sampai kita mencapai tingkatan yang ketiga, zikir kepada Allah. Ini adalah seburuk-buruknya zikir. Yaitu ada seseorang yang mulutnya mengucapkan subhanallah, ataupun alhamdulillah, ataupun Allahu Akbar, ataupun astagfirullah, diucapkan dalam mulutnya, tetapi dalam hatinya tidak sedikit pun berbekas. Tidak sedikit pun dia mengagungkan Allah itu dekat dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka siapa yang sangka setiap ibadah yang kita lakukan, hatinya ada yang dipalingkan setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan berwudu bersama-sama kita, bertakbir bersama-sama kita, lalu dia rukuk bersama kita, tetapi ketika dia sujud, ada yang dipalingkan hatinya. Dia mundur ke belakang. Orang lain sujud, dia mundur ke belakang untuk mengambil barang-barang yang berharga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini masih terjadi di masjid-masjid Batam yang terjadi, hadirin. Ketika selesai sholat Jum'ah, ada juga yang kehilangan sendalnya. Ketika sholat Jum'ah selesai, ada yang kehilangan kotak infaknya, ada yang kehilangan helmnya, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas kita mengingat Allah, mengucapkan Allahu Akbar. Tapi tunggu dulu, hadirin, apakah hati kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ekspresi dalam mengucapkan itu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aina ma kuntum wa huwa ma'akum, kata Allah, dimanapun kalian berada, kata Allah, aku akan selalu menyertaimu. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Cara berpikir orang-orang yang beriman, walaupun Allah itu tidak nampak dalam pelupuk mata kita, tetapi Allah hadir dan dekat dengan kita, membuat kita tidak ceroboh bagi seorang muslim. Maka ayo, dari mimbar yang kecil ini, mengingatkan kepada diri hatib sendiri dan semua para jamaah, jangan sampai dalam pekerjaan kita sambil berdiri ini membuat kita lalai untuk mengingat Allah. Bisa jadi tangan kita memegang sesuatu, hati kita mengingat Allah, Allah, Allah. Bisa jadi kita pekerjaan kita duduk, tetapi dalam duduk itu kita tidak akan pernah memanipulasi data, karena ada Allah, Allah, Allah dalam hatinya. Walaupun nanti ketika kita pulang sekalipun, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, badan kita capek karena sudah seharian bekerja, tetapi sampai rumah kita mengucapkan bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Kalau cara pandangnya seperti demikian, karena tidur yang pendek itu adalah menikmati
sedikit dari kematian itu, maka ketika dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana, Allah telah hidupkan rupanya hadirin. Maka 24 jam yang kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, sekalipun engkau baring, kata Allah, janganlah engkau mengingat sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang Nabi ajarkan kepada kita selama di Makkah 13 tahun yang lamanya, sebelum diperintahkan salat, sebelum diperintahkan puasa dan yang lain, Nabi Muhammad SAW memperbaiki akidah. Apa itu? Keyakinan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan diri mereka. Sebagaimana kita hadirin saat ini, sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, kalau bisa sampai saat ini masih terpatri dalam hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang lurus, adanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan memperhatikan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.